Pemberontakan Ranggalawe, penyebab dan kronologinya. Jayanegara disebut sebagai Raja Majapahit yang mengalami banyak pemberontakan pada masa kekuasaannya. Bahkan kitab para raton menyebutkan setidaknya terjadi 9 pemberontakan yang berhubungan dengan Jayanegara. Salah satunya adalah pemberontakan Ranggalawe yang terjadi pada saat Jayanegara naik tahta. Ranggalawe adalah salah satu sahabat setia Raden Wijaya, pendiri Majapahit, yang turut berjasa dalam membangun kerajaan. Pemberontakan pertama di Majapahit disebutkan dalam kitab para raton bahwa perlawanan Ranggalawe adalah pemberontakan pertama di kerajaan Majapahit yang diperkirakan terjadi pada 1295 setelah kematian Raden Wijaya. Sementara kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Raden Wijaya meninggal pada 1309. Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan pendapat tentang kapan sebenarnya pemberontakan Ranggalawe berlangsung. Meski Negara Kertagama memiliki banyak data yang lebih akurat dibanding para raton, para sejarawan meyakini pemberontakan Ranggalawe terjadi pada 1295. Hal ini didukung oleh fakta lain yang menyatakan bahwa Ranggalawe diduga meninggal pada 1295. Penyebab pemberontakan Ranggalawe. Para raton menyebut pemberontakan Ranggalawe disebabkan oleh hasutan seorang pejabat licik bernama Mahapati. Sejak berdirinya kerajaan Majapahit, Mahapati sangat senang mengadu domba hingga menyebabkan permusuhan di antara para sahabat Raden Wijaya. Penyebab pemberontakan Ranggalawe juga disebutkan dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe. Konon Ranggalawe merasa tidak puas karena hanya diberi posisi sebagai Adipati Tuban. Selain itu, pemberontakan juga dipicu oleh kekesalan Ranggalawe atas pengangkatan Nabi sebagai rakyat Pati. Menurut Ranggalawe, jabatan itu seharusnya diberikan kepada pamannya Lembu Sora yang jasanya lebih besar daripada Nabi. Akan tetapi Lembu Sora justru tidak setuju dengan Ranggalawe dan tetap mendukung Nabi sebagai Pati. Jalannya pemberontakan. Suatu hari Ranggalawe menyuarakan ketidakpuasannya di hadapan Raden Wijaya. Namun karena tuntutannya diabaikan, ia memilih untuk membuat kekacauan di istana. Lembu Sora kemudian menasehati keponakannya untuk meminta maaf kepada raja. Ranggalawe menolak dan memilih kembali ke Tuban. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Mahapati untuk menghasut Nabi. Mahapati melaporkan bahwa
Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan dan meminta izin kepada Nabi untuk menyerangnya. Ranggalawe yang mendengar serangan tersebut segera menyiapkan pasukan untuk menghadang prajurit Majapahit. Pertempuran akhirnya terjadi di dekat Sungai Tambak Beras, Jombang, antara pasukan Ranggalawe melawan prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Nabi, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora. Dalam pertempuran tersebut, Ranggalawe terbunuh oleh Kebo Anabrang. Sementara itu, Lembu Sora yang tadinya berada di kubu Majapahit tetap tidak terima dengan perlakuan kejam Kebo Anabrang terhadap keponakannya. Oleh karena itu, Lembu Sora langsung menikam Kebo Anabrang hingga tewas. Setelah pertempuran, Raden Wijaya tetap mengampuni semua anggota pasukan Ranggalawe. Itulah kisah pemberontakan Ranggalawe yang harus menjadi pelajaran bahwa betapa berbahayanya perilaku adu domba menghasut. Jadikanlah ini sebagai acuan dalam menjalani kehidupan ini.